Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini gue bakal lanjutin cerita dari Putri dan juga keluarganya waktu mereka menginap di salah satu hotel di Bogor. Ya, setelah kejadian malam itu di mana Putri melihat langsung pocong di atas tempat tidur, persis di bawah kaki kakaknya, Putri belum bisa cerita sama Kak Siska, ayah dan juga ibunya. Esoknya begitu mereka jalan-jalan keliling wisata di Bogor, di perjalanan di dalam mobil, Putri mencoba untuk cerita apa yang dia lihat malam itu. Setelah mendengar cerita Putri malam itu yang melihat langsung pocong di kamarnya, akhirnya Kak Siska, ayah dan juga ibunya tidak mau memperpanjang masalah ini karena ditakutkan akan membuat Putri semakin takut dan semakin parno untuk menginap di hotel itu. Singkat cerita, mereka jalan keliling wisata di Bogor sampai akhirnya mereka kembali ke hotel sekitar pukul 5 sore. Sesampainya di hotel, Kak Siska dan juga Putri langsung masuk ke kamarnya. Begitu juga ayah dan ibunya langsung masuk ke kamar mereka masing-masing. Begitu masuk kamar, Putri bergegas mandi. Dan sambil nunggu Putri mandi, Kak Siska nonton TV sambil mainin HP di kamar itu. Pas lagi asik main HP, tiba-tiba Kak Siska dikagetkan sama TV yang tiba-tiba mati. Ya, TV-nya tiba-tiba mati. Padahal waktu itu remote-nya persis ada di sebelah Kak Siska dan Kak Siska nggak pegang sama sekali remote itu. Kak Siska juga lihat lampu di kamar itu masih menyala, berarti bukan mati lampu. Dan akhirnya Kak Siska coba hidupkan kembali TV-nya dan bisa hidup. Selesai mandi, Putri masuk ke kamar, pakai baju. Kak Siska nggak cerita apa yang dialami sama Kak Siska waktu itu, karena ditakutkan Putri semakin takut. Akhirnya selesai Putri mandi, bergantianlah Kak Siska bergegas untuk mandi dan mencoba untuk melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Cuma di kamar mandi, Kak Siska menemukan kejadian-kejadian aneh kembali di kamar itu. Jadi begitu Kak Siska masuk ke kamar mandi, persis di sebelah kanannya itu ada wastafel. Dan di sebelahnya lagi ada kamar mandi yang ditutup sama sekat kaca sebagai dindingnya. Jadi wastafelnya itu dan juga toiletnya itu ada di luar kamar mandi, terpisah. Tapi masih di satu ruangan itu, seperti hotel-hotel umumnya. Nah, pas Kak Siska lagi mandi, lagi pakai sabun, tiba-tiba dia dikagetkan lagi sama wastafel yang tiba-tiba kerannya hidup sendiri. Iya, pas Kak Siska tengok, gak ada orang sama sekali di sana, ataupun Putri yang masuk ke kamar mandi. Tapi tiba-tiba kerannya hidup sendiri dan tanpa pikir panjang Kak Siska langsung matiin kerannya. Pas Kak Siska lagi matiin kerannya, dimana di belakang keran itu ada cermin yang menghadap langsung ke toilet. Pas Kak Siska lagi matiin kerannya, tiba-tiba toiletnya bunyi. Ya, ada yang nge-flash sendiri. Seolah-olah lagi ada yang buang air besar di sana atau buang air kecil. Tapi pas Kak Siska lihat di cermin, nggak ada orang sama sekali di sana.
Oke, positive thinking mungkin toiletnya rusak. Akhirnya Kak Siska lanjutin buat mandi. Pas lagi mandi, karena posisi waktu itu di Bogor dan sore hari menjelang malam, kondisi sedikit dingin. Akhirnya Kak Siska mencoba untuk mandi pakai air hangat. Karena partisinya itu dari kaca, ya akhirnya karena uap dari air hangat itu membuat kacanya ini berembun dan berkabut. Jadi keluar itu nggak terlihat jelas. Nah, pas lagi mandi, lagi-lagi Kak Siska dikagetkan sama bayangan putih yang ada di depan wastafel. Kak Siska terdiam dan ingat cerita dari Putri malam itu. Dia mencoba untuk memberanikan diri melihat apa yang ada di depan wastafel itu. Karena yang dia lihat hanya bayangan putih samar karena dinding partisi kacanya itu berembun akibat dari air hangat yang keluar dari keran. Pas dicek, Kak Siska keluar dari kamar mandi, nggak ada orang atau siapapun di sana. Tapi dia jelas banget yakin bahwa dia ngelihat ada sosok putih di sana. Oke. Karena mulai takut, Kak Siska putusin buat cepat-cepat selesai mandinya. Selesai mandi, Kak Siska dan Putri asik ngobrol-ngobrol di kamar mereka masing-masing. Mereka ngobrol berdua sampai akhirnya Putri mulai teringat kejadian malam itu dan Putri pengen tidur sama ayah dan ibunya. Ya udah, karena Kak Siska memaklumi perasaan dari Putri, dengan memberanikan diri ya Kak Siska mengizinkan Putri untuk tidur di kamar ayah dan ibunya. Sedangkan Kak Siska tidur sendiri di kamar itu. Singkat cerita, di malam hari Putri sudah pindah ke kamar orang tuanya. Dan Kak Siska mulai kesulitan untuk tidur. Karena dia teringat kejadian yang dialami Putri malam itu dan beberapa kejadian aneh yang dialamin sama dia sendiri hari itu. Singkat cerita, sekitar jam 11 malam, Kak Siska belum bisa tidur dan lagi asik main handphone. Tiba-tiba lampunya mati. Lampunya mati, Kak Siska kaget. Spontan dia langsung nyalain senter dari HP-nya. Dia coba buat hidupin lagi lampunya dan bisa hidup. Pas dia balik ke kasur, baru aja dia duduk di kasur, lampunya mati lagi. Dengan bantuan senter handphone lagi, ya dia hidupin lagi lampunya. Tapi pas dia mau hidupin lampunya, pas dia mau bangun dari tempat tidur, begitu dia menoleh ke kanan, dimana lampu senternya itu ngikutin arah badannya dia. Jadi waktu dia ngadep ke kiri ya lampu senternya di kiri, tapi pas dia menoleh ke kanan lampu senternya muter ngelilingi ruangan. Gak sengaja
Dia kayak menyorot putih-putih ada di pojok ruangan. Sekilas pas dia menoleh, yang dia sorot ada putih-putih di pojok ruangan. Kayak dia langsung terdiam, berjalan langsung menuju ke saklar lampu. Dia hidupin lampunya dan dia langsung lihat pojok ruangan itu dan gak ada apa-apa di sana. Oke, karena gak ada apa-apa, dia tenang. Akhirnya karena merasa takut, dia mencoba untuk tidur. Pas lagi tidur, sekitar jam 1, Kak Siska terbangun. Kak Siska terbangun dan dia ngerasa ada yang tidur di sebelah dia. Jadi Kak Siska ini tidurnya posisinya menghadap ke kanan. Dan dia ngerasa di belakang dia itu ada yang nemenin dia tidur. Padahal malam itu Putri tidur di kamar orang tuanya. Dari beberapa kejadian aneh sebelumnya dan cerita yang Putri alamin malam sebelumnya, Kak Siska mulai merasa takut. Akhirnya dia mencoba untuk memberanikan diri, memutar balik badannya dan nengok langsung di sebelah kirinya. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia tenang, tapi pas dia balik badan dan menghadap telentang, badannya menghadap ke atap kamar, dia kaget, dia syok, dia takut karena persis di depan mukanya itu dia lihat pocong. Ya, dia lihat pocong. Yang dia lihat mukanya hitam, penuh dengan darah, kapas yang masih menempel di hidungnya, dan mata yang penuh dengan darah. Persis di depan mukanya Kak Siska, pocong itu menampakkan diri. Kaget, Kak Siska mau teriak, tapi dia nggak bisa teriak. Kak Siska mau berontak, tapi nggak bisa gerak. Seolah-olah pocong itu lagi nindihin dia. Tangannya nggak bisa dia gerakin, kakinya nggak bisa dia gerakin, badannya nggak bisa dia gerakin. Dia hanya kaku menatap ke arah pocong tersebut yang ada di atasnya. Dia mencoba buat pejamkan mata, tapi nggak bisa. Mencoba untuk teriak, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya dia coba untuk istighfar dan baca ayat kursi di dalam hatinya. Terus dia baca sampai akhirnya pocongnya hilang dan dia bisa gerak kembali. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari keluar kamar, ketuk pintu kamar orang tuanya.
Dan malam itu Kak Siska gak mau tidur sendirian di kamar itu. Akhirnya mereka berempat tidur di kamar orang tuanya, Kak Siska, Putri, ayah, dan juga ibunya. Mereka berempat tidur di kamar ayah dan ibunya. Malam itu Kak Siska belum berani untuk cerita sama orang tuanya. Tapi Kak Siska kekeh untuk tetap tidur sama ayah dan ibunya. Dia janji besok dia akan cerita sama ayah dan ibunya. Sampai akhirnya besok pagi datang, begitu bangun tidur, Kak Siska ajak ngobrol ayah dan juga ibunya, juga Putri. Dia cerita kalau dia ketemu sama apa yang Putri lihat di malam sebelumnya. Mendengar cerita dari Putri dan juga cerita dari Kak Siska, akhirnya ayah dan ibunya putusin buat check out hari itu juga. Walaupun sebelumnya mereka check in untuk beberapa hari, tapi baru 2 hari mereka putusin untuk check out. Dan hari itu juga mereka pulang ke Jakarta. Oke, sekian cerita dari Putri. Buat kalian yang punya cerita dan pengalaman mistis secara langsung, silahkan share cerita mistis kalian, bisa dalam bentuk dokumen, teks, ataupun rekaman suara kalian. Kirim ke email azaaja@gmail.com. Terima kasih untuk Putri atas ceritanya. Semoga dapat menghibur teman-teman Azza Podcast. Sukses untuk Putri dan untuk kalian pendengar setia dari Azza Podcast. Terima kasih. Selamat malam.